Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi kami dari kelompok 1 dari kelas pendidikan akuntansi B 2019 Universitas Negeri Medan akan mempresentasikan mengenai SMS proyek kami pada mata kuliah komputer akuntansi. Jadi di sini ada saya Ferdian Saputra sebagai moderator sekaligus penyaji pertama. Kemudian ada Alan Nikita Lumban Gaul sebagai penyaji kedua. Nada Adila sebagai penyaji ketiga, Syahida Astri sebagai penyaji keempat, dan Dewi Amelina Pulungan sebagai penyaji kelima. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja slide selanjutnya ada berisi tentang abstrak dari penelitian kami. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laporan keuangan dan melihat apakah pembukuan dari UMKM yang kami riset itu sudah baik atau belum. Dan untuk mendapatkan laporan keuangan tersebut, penginputan data menggunakan aplikasi My Accounting versi 13. Kemudian saat laporan keuangan tidak didapat, dilakukanlah analisis untuk mengetahui upaya apa yang dapat kami lakukan untuk mengembangkan usaha tersebut. Jadi metode penelitian yang kami gunakan di sini yaitu melakukan observasi secara langsung ke UMKM dan melakukan wawancara seputaran tentang keuangan UMKM tersebut. Penelitian ini dilakukan di UMKM Kurnia Advertising, di mana UMKM ini sudah berdiri sekitar 17 tahun. Saat data sudah terkumpul, dilakukanlah penginputan data ke dalam aplikasi My Accounting untuk mendapatkan laporan keuangan dan menarik kesimpulan untuk upaya apa yang akan bisa kami kembangkan dalam pengembangan UMKM ini. Next slide, tolong. Oke, jadi UMKM yang kami teliti ini adalah Kurnia Advertising. Pemilik dari usaha Kurnia Advertising ini adalah Bapak Ramadan Pulungan, dan usaha ini sudah berdiri sekitar kurang lebih 17 tahun. Usaha ini beralamat di Jalan Ahmad Yani Nasution nomor 48, Pangkalan Masyur, Medan Johor. Dan usaha ini itu melayani tentang pembuatan spanduk, plat sepeda motor dan mobil, dan juga pembuatan stempel. Jadi dari yang kami teliti mengenai UMKM Kurnia Advertising ini, yaitu pada saat bulan November, dan di mana bulan November ini merupakan di Indonesia sendiri yang termasuk berita COVID sudah mulai tidak dihiraukan lagi. Jadi pendapatan dari UMKM Kurnia Advertising ini sudah mulai membaik lagi seperti biasanya. Karena awalnya pada saat sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini, usaha Kurnia Advertising ini memiliki pendapatan yang bisa dibilang cukup bagus, tetapi setelah awal-awal kemunculan dari pandemi COVID-19 ini, pendapatan dari UMKM Kurnia Advertising ini sedikit berkurang daripada biasanya. Kemudian pada saat bulan November ini, di mana isu-isu pandemi sudah mulai dihiraukan oleh masyarakat, pendapatan dari Kurnia Advertising ini mulai membaik seperti biasanya lagi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alan Nikita Lumban Gaul. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah memberi saya waktu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan laba ruginya. Dari hasil yang sudah kami kerjakan di Mayop, di sini dapat kita lihat laporan laba ruginya. Dari laporan laba rugi tersebut, laba UMKM tersebut terbilang besar dengan pendapatan usahanya 3.485.000 dan total bebannya itu 200.000. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa pemilik usaha tidak membuat beban karyawannya karena pemiliknya sendirilah karyawan. Lalu kemudian ada laporan neraca. Di sini dari data tersebut yang termasuk aktiva dari usaha tersebut yaitu kas, peralatan, perlengkapan, akumulasi peralatan, mesin, akumulasi mesin, sewa, dan juga persediaan. Dan untuk bagian dari pasifanya hanya modal saja dan laba bersih. Di usaha tersebut tidak ada utang. Dari neraca tersebut kita dapat melihat bahwa perubahan modalnya yaitu dari 57 juta menjadi 62 juta 300. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Alan Nikita Lumban Gaul yang telah menyampaikan mengenai laporan keuangan dari UMKM Kurnia Advertising. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Syahida Asri masalah temukan di UMKM Kurnia Advertising tersebut. Kepada saudari Syahida Asri dipersilahkan. Baik, di sini saya membahas tentang permasalahan yang terdapat di UMKM Kurnia Advertising. Dari hasil yang kami teliti terdapat beberapa masalah. Yang pertama itu, usaha ini adalah usaha sendiri
Dan usaha ini dilakukan oleh pemiliknya juga. Tidak ada karyawan yang membantunya. Pemilik usaha ini tidak menganggap dirinya sebagai karyawan yang perlu digaji. Dan yang kemudian itu tidak membuat pembukuan secara lengkap. Setiap transaksi hanya dalam bentuk faktur bond. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Syahida Asri yang telah menyampaikan permasalahan yang kami temukan saat kami melakukan riset di Kurnia Advertising. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Dewi Emelina Pulungan mengenai upaya-upaya pengembangan UMKM Kurnia Advertising. Kepada Saudari Dewi Emelina Pulungan, dipersilahkan. Baiklah, saya Dewi Amalina Pulungan. Di sini akan menjelaskan mengenai upaya pengembangan UMKM Kurnia Advertising. Setelah kelompok kami menelaah permasalahan-permasalahan dalam UMKM Kurnia Advertising ini, maka kami simpulkan bahwa untuk memberikan informasi mengenai bagaimana cara mengelola usaha, terlebih di bagian pembukuan dan juga pengelolaan keuangan, dengan dilakukannya pembukuan yang benar dan juga pengelolaan mengenai biaya serta pemasukan sudah sesuai dengan seharusnya, maka pemilik akan mudah dalam melihat dengan pasti berapa laba bersihnya setiap bulan. Dengan membuat laporan keuangan, pemilik usaha dapat membuat kebijakan usaha untuk di masa mendatang. Kebijakan yang dimaksud yaitu dengan mengetahui laba per bulan, apakah naik, atau pemilik usaha dapat membuat strategi baru untuk mengembangkan usahanya. Berdasarkan laba bersih yang diterima per bulan, usaha ini sudah terbilang bagus. Untuk membuat UMKM ini semakin berkembang, perlu adanya promosi atau iklan di media sosial yang dapat menarik perhatian. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dewi Emelina Pulungan yang telah menyampaikan mengenai upaya pengembangan yang kami buat terhadap UMKM Kurnia Advertising. Kemudian materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nada Adila. Kepada Saudari Nada Adila, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari UMKM yang kami teliti. Jadi dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa UMKM Kurnia tidak mengeluarkan biaya untuk gaji karyawan. Karena si pemiliknya itu adalah karyawan sendiri dan juga usaha ini tidak memiliki laporan keuangan yang membuat si pemilik menduga-duga berapa laba yang dihasilkan setiap bulan saat kami mewawancarai. Jadi untuk labanya itu dihasilkan dari usaha ini membuktikan bahwa pengelolaan usahanya itu sudah baik. Nah, kurangnya itu hanya berada di pengelolaan keuangan dan juga pencatatan laporan keuangan. Usaha ini akan lebih berkembang lagi jika dilakukan promosi atau membuat iklan di media sosial agar orang-orang tahu mengenai usaha ini dan menggunakan jasa usaha UMKM Kurnia Advertising. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anda yang telah menyampaikan kesimpulan dari presentasi kami. Baiklah, semuanya mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan mengenai SMS project kami dalam mata kuliah komputer akuntansi, di mana kami melakukan wawancara pada UMKM Kurnia Advertising yang berada di Medan Johor. Jadi selama kami melakukan wawancara ini, sudah pasti ada beberapa sedikit kendala yang kami alami, tapi kami dengan kerjasama bisa melewati ini semua. Mungkin itu saja, saya mewakili kelompok 1, mohon maaf jika masih ada kesalahan penyampaian dari kami. Selanjutnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semua.